Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan membahas mengenai topik baru yaitu teks eksposisi dalam menulis atau dalam media massa. Coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 59. Jadi berbicara mengenai teks eksposisi, kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur teks eksposisi. Oke, untuk itu perhatikan ya anak ya. Di sini kita memulai mengenai pengertian teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Jadi maksudnya teks eksposisi ini adalah di dalam sebuah teks itu ada beberapa gagasan yang dikemukakan oleh si penulis untuk menegaskan topik yang akan dia kembangkan itu. Itu dia ya anak ya, itu pengertian dari teks eksposisi. Adapun tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Itu dia ya tujuannya. Sedangkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi itu singkat dan padat. Arti singkat dan padat ini tulisannya itu tidak bertele-tele, tetapi ditulis dengan apa adanya dan semestinya. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Artinya di sini teks eksposisi itu akan mempengaruhi kamu atau akan mendorong kamu untuk melakukan apa yang dia kehendaki di dalam tulisannya. Yang ketiga, ada penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Artinya ini di dalam teks eksposisi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang baku atau bahasa yang resmi. Jadi bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari tidak digunakan di dalam penulisan teks eksposisi. Yang keempat, ada dia menjelaskan informasi-informasi mengenai pengetahuan. Ya, jadi di dalam teks eksposisi informasi yang disampaikan itu untuk menambah pengetahuan pembaca. Yang kelima, cirinya adalah tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Arti objektif ini seperti yang tadi ya, tidak memihak. Artinya apa yang sebenarnya terjadi itulah yang ditulis. Yang selanjutnya, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Data yang akurat di sini maksudnya kalau ada dia angka-angka untuk membuktikan bahwa kebenaran tulisannya itu ada, maka dibuat dengan data angka atau grafik atau sesuatu hal yang berhubungan dengan tulisan teks eksposisi itu. Yang selanjutnya, fakta. Jadi teks eksposisi itu dibangun dari dua gagasan. Yang pertama dia disebut dengan ada gagasannya itu berupa fakta. Arti fakta di sini digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Artinya fakta ini adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, nyata dia dan bisa dibuktikan. Yang kedua, dia menggunakan umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana. Itu dia ciri-cirinya ya. Sedangkan yang tadi ibu katakan ada fakta.
Jadi unsur yang membentuk dari teks eksposisi yang kedua ada argumen. Dari fakta yang ada dibuatlah argumen yang memungkinkan atau yang meyakinkan pembaca bahwa fakta itu memang ada. Seperti itu dia. Baru masuk kita ke topik selanjutnya, yaitu struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi, yang pertama dia ada judul. Yang kedua ada pernyataan umum atau tesis. Dan yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Keempat ada penegasan ulang pendapat atau disebut dengan simpulan. Oke, sekilas kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Jadi jenis teks eksposisi ini ada yang pertama eksposisi definisi. Arti eksposisi definisi ini adalah di dalam eksposisi itu dipaparkan mengenai pengertian-pengertian tentang sesuatu topik atau sesuatu hal. Yang kedua ada eksposisi proses, yaitu ada langkah-langkah atau cara-cara atau tahap-tahap di dalam melakukan sesuatu hal. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, yaitu di sini penulis akan membuat desain seperti ilustrasi untuk menggambarkan atau menjelaskan topik yang akan ditulisnya. Yang keempat ada eksposisi laporan, yaitu di dalam tulisan atau paragraf yang ia tulis, dia mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Kelima ada eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Dan terakhir ada eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal yang bertentangan antara satu hal lain dengan hal lainnya. Oke, anak-anak ibu, ini mengenai penjelasan dari teks eksposisi. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Kalau anak-anak ibu buka bukunya halaman 60, di situ ada sebuah teks eksposisi yang judulnya adalah Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Jadi anak-anak ibu silakan kamu baca dulu nasib hutan kita ini. Setelah kamu baca, baru kamu perhatikan di halaman 62. Di halaman 62 ada dipaparkan di sini sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa unsur yang membentuk teks eksposisi ada disebut dengan gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Itu dia. Yang kedua ada fakta. Ya, fakta ini adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, ini ada contohnya di dalam buku kamu halaman 62. Ada contoh dari gagasan, ada contoh dari fakta. Untuk itu, sebagai tugas kepada anak-anak ibu, silakan kamu kerjakan kegiatan 3.1. Jawab pertanyaan 1 sampai 5. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak ibu kirim lewat messenger. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya di dalam grup. Sekian penjelasan dari Ibu, selamat mengerjakan.